Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tadi anak-anak sudah berdoa terlebih dahulu? Belum? Baik. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang adab sholat dan adab berzikir. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak untuk literasi sekitar 10 menit. Baik, literasi dimulai dari sekarang. Baik, literasi cukup. Kemudian bukunya silahkan kalian dikembalikan ke tempat semula. Pada pertemuan kita pagi hari ini, Ibu kan tadi sudah menyampaikan tentang materi kita yang akan dipelajari mengenai azab sholat dan azab berzikir. Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang azab sholat dan azab berzikir. Ya, betul. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari sholat. Apa sih sholat itu? Dari menurut bahasa Arab, menurut istilah, menurut syarak. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sholat menurut bahasa Arab. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatu yang memiliki arti doa. Dan kemudian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Ya, menurut istilah syarak, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa, anak-anak? Ya, yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima ya naik haji bagi yang mampu. Jadi sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Sholat diperintahkan untuk didirikan oleh semua muslim, karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah
adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat merupakan amal yang dihisab paling awal pada yaumul hisab. Jika sholat baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika nilai sholatnya rusak atau seluruh amalannya dianggap rusak, contohnya jika kita tidak melakukan sholat, maka rusak semua amalannya, karena kita tidak mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan dosa. Kan hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada setiap muslim sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu terdiri dari apa saja? Terdiri dari atas. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah zuhur, 3 asyar, yang keempat maghrib, dan yang terakhir adalah sholat isya. Pengertian dari dzikir, biasanya kan kita setelah melakukan sholat, kita berzikir. Apa sih berzikir itu menurut bahasa Arab dan menurut istilah? Kata zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan dilakukan dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berzikrullah, merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pengertian zikir di sini tidak hanya terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata. Akan tetapi, yang dimaksud dengan zikir di sini adalah segala gerak baik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengingat Allah. Allah memerintahkan untuk berzikir seperti disebutkan dalam Quran Al-Ahzab ayat 35. Wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirina Allahu katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Upaya untuk bertaubat, tafakur, menuntut ilmu, mencari rezeki dengan cara yang baik juga bagian dari zikir. Intinya, segala sesuatu yang dilakukan dalam upaya untuk bertakarub kepada Allah. Oleh karenanya, berzikir akan membawa pelakunya pada kebaikan demi kebaikan. Dengan berzikir, seseorang muslim akan merasakan pengawasan Allah kepadanya, sehingga langkah dan gerak hatinya senantiasa terjaga dalam kebaikan. Zikir bermanfaat sebagai obat hati, akan membentuk pelakunya menjadi pribadi yang arif dan bersahaja. Zikir dilakukan seorang muslim haruslah menimbulkan bekas pada hati dan tingkah laku kesehariannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, zikir hanya menjadi kata-kata tanpa makna dan pengaruh bagi pelakunya.
Tadi kan sudah diberikan tahu penjelasan mengenai pengertian dari sholat dan pengertian dari berzikir. Terus selanjutnya, bagaimana toh tata cara atau adab-adab agar ibadah kita diterima Allah? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang adab sholat. Ada yang tahu adab dalam sholat itu apa saja? Ya, pintar sekali. Yang pertama, kita harus khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan zikir. Maka sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyukan ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkannya. Tidak hanya itu, seseorang yang sholat dan berzikir juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menempati maksud dan tujuan dari lafaz sholat dan zikir yang diucapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana berikut. Alladzina fi sholatihim khasyi'un, yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukan. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, anggota tubuh yang lainnya akan khusyuk pula, seperti prajurit. Yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Maksudnya apa toh? Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seseorang. Maka laksanakan sholat dan zikir dengan ikhlas dan jauhilah dari riya dan sum'ah. Yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batas-batasannya. Ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikan dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Nabi bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksudnya, berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Allah berfirman yang artinya, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah meneladurkan waktu sholat. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. Misalnya ketika sholat jangan memakai kaos yang di belakang kaosnya itu ada tulisan-tulisan. Yang keenam yaitu memakai pakaian yang terbaik. Saat panggilan sholat yang telah tiba, saat kita melakukan panggilan sholat dalam waktunya sudah tiba, kita harus berpakaian dengan rapi, santun, baik, harum, semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Memakai pakaian terbaik sholat merupakan tanda dan wujud syukur seseorang akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh yaitu menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara
Inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah berfirman, dan sesungguhnya zikir pada Allah lah yang terbesar. Maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. Yang kedelapan yaitu melakukan dengan khusyuk. Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan. Maksudnya sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian terakhir di dunia. Kemudian adab berzikir. Adab berzikir yang pertama adalah kita harus ikhlas dalam berzikir, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatnya dalam musyahadah. Yang kedua yaitu merendahkan suara. Ketika berzikir, hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apabila dalam berzikir, haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketundukan. Ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Selanjutnya, hikmah sholat dan berzikir. Hikmah sholat yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya dan merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya, manfaat zikir. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, yaitu ada yang tahu? Ya, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang kelima, menjadikan diri semakin dekat dengan Sang Pencipta. 6. Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok tadi terdiri dari 4-5 orang dengan materi yang kita tadi sudah pelajari tentang pengertian adab sholat dan adab berzikir. Kemudian ada adab sholat dan berzikir, hikmah dan manfaat dari berzikir. Nanti salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nanti kalau ada yang aktif atau bagus dalam presentasi, ibu akan memberikan nilai plus dari kelompok tersebut. Kesimpulan dari materi yang kita sudah pelajari tadi yaitu kita wajib memperhatikan adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar bisa tercapai, dan juga bisa menenteramkan hati kita. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang belum paham tentang materi yang kita sudah pelajari tadi? Kalau sudah paham, silahkan kalian nanti mengerjakan soal di buku kalian halaman 30. Nanti pada pertemuan berikutnya dikumpulkan kepada saya. Baik, sebelum mengawali
sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.